Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sonia Molina dengan NPM 2011030163 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas D. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syaifullah MPDI. Di sini saya akan membahas tentang materi latar belakang terjadinya Perang Salib. Perang Salib merupakan perang yang memperebutkan daerah Baitul Maqdis, yaitu yang pada saat itu disebut dengan Yerusalem. Perang Salib juga merupakan salah satu perang terbesar karena terjadi selama 2 abad lamanya, mulai pada tahun 1095 sampai dengan 1291. Perang ini terjadi antara umat Muslim bagian timur dan umat non-Muslim bagian barat. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer umat non-Muslim mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis dari tangan orang-orang Islam. Sebab-sebab yang menimbulkan terjadinya Perang Salib selama 2 abad lamanya telah melahirkan perseteruan antara umat Muslim dan umat non-Muslim. Peristiwa Perang Salib terjadi karena permintaan Kaisar Alexius Komnenus, yaitu Kaisar Bizantium, pada tahun 1095 kepada Paus Urbanus II, yaitu Kaisar Romawi. Kaisar dari Bizantium meminta bantuan dari Kaisar Romawi karena propaganda seorang pendeta yang bernama Peter the Hermit dan para peziarah yang berkunjung ke Baitul Maqdis sejak tahun 1076. Sehingga Bani Saljuk pada saat itu dianggap telah mengganggu para peziarah yang melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Bahkan, kota Konstantinopel ikut terancam. Adanya permintaan ini, Paus melihat kemungkinan untuk mempersatukan kembali gereja Yunani dengan Romawi yang telah terpecah sejak tahun 1009 sampai dengan 1054 Masehi. Terjadinya Perang Salib antara kedua belah pihak, timur dan barat, disebabkan oleh faktor-faktor utama, yaitu agama, politik, dan sosial ekonomi. Faktor agama. Pihak non-Muslim merasa tidak bebas menunaikan ibadah ke Baitul Maqdis. Sejak Bani Seljuk merebutnya dari dinasti Fatimiyah tahun 1070 Masehi. Para penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka, yaitu umat non-Muslim yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Bahkan mereka yang pulang berziarah sering mengeluh karena mendapatkan perlakuan jelek dari orang-orang Seljuk yang fanatik. Umat non-Muslim merasa perlakuan para penguasa Bani Seljuk sangat berbeda dengan para penguasa Islam lainnya yang pernah menguasai kawasan sebelum itu. Faktor politik. Kekalahan Bizantium tahun 1071 Masehi di Manzikert dan Asia Kecil yang jatuh ke bawah kekuasaan Seljuk sehingga mendorong Kaisar Alexius untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah-daerah penduduk Bani Seljuk. Sementara itu, kondisi kekuasaan Islam pada saat itu sedang melemah, sehingga orang-orang non-Muslim di Eropa berani untuk ikut dalam Perang Salib. Faktor sosial ekonomi. Pedagang-pedagang besar di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah, sehingga rela menanggung sebagian dana Perang Salib. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga beberapa kepentingan yang menyebabkan terjadinya Perang Salib. Di antaranya, yang pertama, Perang Salib merupakan puncak dari sejumlah konflik antara negeri barat non-Muslim dan negeri timur Muslim, yang mana pada akhir-akhir itu perkembangan dan kemajuan umat Islam sangat pesat.
sehingga menimbulkan kecemasan bagi para tokoh barat non-muslim, dan didorong oleh rasa kecemasan itulah mereka melancarkan serangan kepada kekuatan muslim. Lalu yang kedua, munculnya kekuatan Bani Saljuk yang berhasil merebut Asia Kecil dan Baitul Maqdis setelah mengalahkan pasukan Bizantium di Manzikert tahun 1071 Masehi dan dinasti Fatimiyah tahun 1078 Masehi. Kekuatan dinasti Saljuk di Asia Kecil dan Yerusalem dianggap sebagai halangan bagi pihak non-muslim untuk melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Padahal, pada saat pemerintahan Bani Saljuk, umat non-muslim diberi kebebasan untuk melaksanakan ibadah. Namun, di pihak non-muslim ada yang menyebarkan fitnah bahwa Bani Saljuk telah melaksanakan kekejaman terhadap kaum non-muslim, sehingga hal tersebut menimbulkan amarah umat non-muslim di Eropa. Yang ketiga, pasukan muslim menjadi penguasa jalur perdagangan di Laut Tengah semenjak abad ke-10. Hal tersebut menyebabkan para pedagang Pisa, Venesia, dan Genoa merasa terganggu, sehingga satu-satunya jalan yang ditempuh untuk memperluas perdagangan mereka ialah dengan mendesak kekuatan muslim dari laut tersebut. Paus Urbanus II segera meniupkan taufan fanatisme keagamaan untuk menyalakan perang salib, sehingga seruannya tersebut disambut oleh ribuan massa Perancis dan Normandia. Hal ini terjadi karena Paus merupakan sumber otoritas tertinggi di Barat yang didengar dan ditaati propagandanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.